Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dikatakan dari Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saudara, tema kita hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kita ada di penghujung tahun 2020. Sungguh kita bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Namun, tidak sedikit dari kita yang kadang lupa atau lalai untuk mengucap syukur kepada Allah bila mana kita telah berhasil mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, kesuksesan. Kita sering lupa karena kita hanya terfokus kepada keberhasilan dan kesuksesan yang kita miliki. Kita sering berkata, semua itu karena usahaku, aku mampu, aku bisa, aku sanggup. Saudara, inilah yang terjadi dan dialami oleh orang Israel ketika Tuhan telah memimpin mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, dan Tuhan telah menyertai mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, di mana mereka tidak kepanasan, tidak kedinginan, oleh karena Tuhan menjaga dan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, dengan kehadiran Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan kepada mereka suatu negeri yang baik, yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan segala kebaikan dan perbuatan yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Mereka anggap semua itu sebagai angin lalu, tidak berarti apa-apa. Karena orang Israel mendapat julukan bangsa yang tegar tengkuk pada waktu itu. Namun tidak demikian dengan Daud. Raja Daud mengatakan kepada dirinya, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Daud mengingatkan dirinya untuk mengingat, untuk bersyukur, untuk tidak melupakan segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara, kata jiwa mengandung pengertian keseluruhan dari keberadaan hidupnya. Artinya Daud tidak melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, dengan sadar bahwa ia bisa hidup, ia bisa bekerja, bisa berhasil, sehat, dan dapat melewati berbagai kesulitan di dalam kehidupannya karena anugerah Tuhan semata. Daud menyebutkan segala berkat-berkat yang telah ia terima, antara lain pengampunan dosa, kesembuhan dari segala sakit penyakit, peluputan dari alam maut, bahkan memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Daud menyadari bahwa Tuhan telah memberikan segala kebaikan kepada dirinya. Inilah alasan di dalam Mazmur ini banyak diajarkan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, jangan lupakan segala kebaikannya. Kalimat ini mau menekankan bahwa kita sebagai anak Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, dan penghiburan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam zaman sekarang, saudara, di mana seringkali ukuran berkat hanya berbicara tentang materi semata. Sehingga tidak sedikit orang yang akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau dia diberkati dalam hal materi, tetapi melupakan berkat yang tidak berbentuk materi. Padahal berkat Tuhan lebih besar daripada berbicara hanya mengenai materi saja. Materi bukanlah satu-satunya berkat Tuhan.
materi hanya salah satu kecil berkat daripada Tuhan. Pengampunan, keselamatan, pemeliharaan, kekuatan adalah berkat yang sungguh luar biasa yang harus kita syukuri. Saudara, mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan, sesungguhnya akan membawa hati kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, melupakan kebaikan Tuhan hanya akan membawa kita tidak akan pernah puas akan kehidupan ini, akan selalu merasa kekurangan, bahkan kita menjadi orang yang sombong. Saudara, bukankah kita semua di tempat ini seringkali mengalami hal yang sama? Bukankah Tuhan telah menolong kita? Selama pandemi corona ini banyak hal yang kita takutkan, banyak hal yang kita cemaskan, tapi kita masih bisa berdiri dan hidup sampai hari ini, sekalipun kesulitan masih ada. Bukankah itu anugerah Tuhan yang besar buat kita? Sekalipun mungkin masalah, kesulitan, penyakit masih kita alami, tetapi kita melihat ada kekuatan, penyertaan yang Tuhan alami. Karena itu, mari saya mengajak kita semua di penghujung tahun ini, kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena sesungguhnya Tuhanlah yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga kita dapat melewati gelombang kehidupan yang ada. Saudara, jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sombong, tapi sebaliknya, kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kita bisa berkata seperti Daud, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikanmu, untuk pemeliharaanmu, untuk kasihmu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan kami sudah ada di penghujung tahun 2020. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau kembalikan semua hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab sesungguhnya semua daripadamu, Engkau yang mengerjakan, dan untuk Engkaulah segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di penghujung tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.